Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vina Dwi Prihatini, Syarif Hidayatullah, Sinta Aulia Al-Husna, dan Ahmad Mufaqih Ulumul Asfiya. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran kalam kholaf Asy'ariyah Maturidiyah. Langsung saja ke pembahasan. Asal-usul aliran Asy'ariyah. Nama Asy'ariyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Beliau lahir di Bashrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Ketika berusia 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Abu Hasan al-Asy'ari berguru kepada Abu Ishaq al-Mawarzi, yaitu seorang faqih mazhab Syafi'i di Masjid Al-Masyhur di kota Baghdad. Ia mempelajari ilmu kalam dari Al-Jubai, yaitu seorang ketua dari aliran Mu'tazilah di Bashrah. Alasan dia keluar dari Mu'tazilah yaitu pada suatu malam dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepadanya bahwa aliran Mu'tazilah itu salah. Yang benar adalah aliran Ahlu Waris. Kemudian ia berdebat dengan Al-Jubai. Setelah perdebatan itu, ia mulai meragukan keyakinan Mu'tazilah, dan secara perlahan dia meninggalkan dan mengganti dengan keyakinan yang dia bangun, yaitu Asy'ariyah. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Yang pertama ada Abu Hasan al-Asy'ari, kedua Abu Bakar al-Baqillani, ketiga Imam al-Haramain, keempat al-Ghazali, kelima al-Syahrastani, keenam Fakhr al-Din al-Razi. Doktrin ajaran aliran Asy'ariyah. Pertama, menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat-sifat yang azali. Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat seperti mempunyai tangan dan kaki, namun tidak boleh diartikan secara harfiah. Sifat-sifat Allah itu unik sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Kedua, Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk diciptakan, karena proses penciptaan memerlukan proses kun yang tidak berkesudahan, sedangkan Al-Quran tidak mengalami hal tersebut. Yang ketiga, Tuhan dapat dilihat kelak di akhirat, namun tidak berarti bahwa Allah itu ada karena diciptakan. Yang keempat, Al-Asy'ari membedakan antara Khalik dan Kasb. Menurutnya, Allah adalah pencipta atau Khalik, perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan atau muktasib. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan manusia. Yang kelima, keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak, berkehendak mutlak, dan tidak ada yang bisa mewajibkan sesuatu pada Tuhan. Apapun yang dilakukan Allah adalah adil. Yang keenam, Al-Asy'ari menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan dari kafir. Predikat bagi seseorang haruslah salah satunya. Jika tidak mukmin, ia kafir. Aliran Asy'ariyah kemudian diidentikan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengaruh ajarannya tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu yang pertama kepintaran tokoh sentralnya, yaitu Imam al-Asy'ari dan keahliannya dalam perdebatan dengan basis keilmuan yang dalam. Di samping itu, ia adalah seorang yang soleh dan takwa sehingga mampu menarik simpati banyak orang.
Yang kedua, Asy'ariyah memiliki tokoh-tokoh dari kalangan intelektual dan birokrasi atau penguasa yang sangat membantu penyebaran pahamnya. Mereka tidak hanya ahli dalam bidang memberikan argumentasi, namun juga melahirkan karya-karya ilmiah yang menjadi referensi hingga saat ini. Karya-karya ilmiahnya antara lain yaitu Irsyad oleh Al-Juwaini, Al-Qawaidul Aqaid, dan Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali, Risalatut Tauhid oleh Muhammad Abduh, dan masih ada yang lainnya. Yang selanjutnya, asal-usul aliran Maturidiyah. Nama aliran ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Muhammad al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand. Ia adalah pengikut Abu Hanifah. Ciri khas pemikiran Abu Hanifah adalah banyak menggunakan akal. Karena itulah pendapat Maturidiyah banyak bersumber kepada akal, namun tidak seluas Mu'tazilah. Hal ini juga berbeda dengan aliran Asy'ariyah yang sedikit sekali menggunakan akal, namun tujuannya dari kemunculan mereka sama, yaitu antitesa terhadap aliran Mu'tazilah. Tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Yang pertama Abu al-Yusr Muhammad al-Barzawi, yang kedua Abu al-Qasim Ishaq, yang ketiga Muhammad al-Hakim al-Samarqandi, yang keempat Abu Hafiz Umar bin Muhammad al-Nasafi, yang kelima Sad al-Din al-Taftazani, yang keenam Kamal al-Din Ahmad al-Bayadi, yang ketujuh Abu al-Hasan Ali bin Sa'id al-Rastaghfani, yang kedelapan Abu al-Laith al-Bukhara. Doktrin ajaran aliran Maturidiyah. Yang pertama, Al-Maturidi mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Yang kedua, Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Yang ketiga, Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi atau sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Yang keempat, dalam hal sifat Tuhan, faham Al-Maturidi cenderung mendekati faham Mu'tazilah. Yang membedakan terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Yang kelima, Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka, walaupun ia mati sebelum bertaubat, karena Tuhan sudah menjanjikan akan memberi balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Yang keenam, pandangan Maturidiyah dalam hal pengutusan Rasul tidak jauh berbeda dengan Mu'tazilah, yang berpendapat bahwa pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam kehidupannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.